Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual atau sering kita singkat sebagai HAKI pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Di sini kita akan membahas beberapa bahasan, yaitu yang pertama tentang hak cipta sebagai bagian dari HAKI, yang mana di dalamnya terdiri dari pengertian hak cipta, pencipta, dan lain-lain. Kemudian, selain itu, di sini ada perlindungan atas merek dagang sebagai wujud perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Di sini terdiri dari pengertian merek, manfaat merek, jenis-jenis merek, dasar hukumnya seperti apa, dan nanti ada tugas tentang tata cara permohonan perlindungan hak merek. Seperti itu. Kita bahas bahasan pertama dulu, yaitu tentang hak cipta sebagai bagian dari HAKI. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu, hak cipta atau sering kita dengar di rekayasa perangkat lunak atau di IT sebagai copyright. Nah, hak cipta adalah hak yang bersifat eksklusif. Nah, jadi hak cipta ini sifatnya kan eksklusif. Jadi, hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaan dan salinannya. Jadi, seorang pencipta memiliki hak terhadap ciptaan dan salinannya. Tidak hanya ciptaannya saja, tapi salinannya juga dia memiliki hak. Kemudian, landasan hukumnya terhadap hak cipta diungkap dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kalian bisa membaca sendiri seperti apa undang-undangnya, sangat banyak sekali. Kemudian, hak cipta ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Nah, harus disertai izin oleh pihak pencipta hasil karya teknologi tersebut. Jadi, jika kita menggunakan sebuah karya tanpa izin terhadap penciptanya, jadi kita akan disebut sebagai pembajak. Nah, pembajakan ini merupakan pelanggaran atas hak cipta karena pembajakan melanggar hak eksklusif dari pencipta. Kemudian, kita akan bahas perlindungan atas merek dagangnya seperti apa. Nah, kita harus mengenal terlebih dahulu merek. Merek, kita pasti tahu merek itu apa. Nah, sebetulnya seperti ini, ada Instagram, kemudian ada IKEA, Samsung, dan lain-lain. Nah, merek ini merupakan suatu nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan dari keempat hal tersebut yang mengidentifikasikan produk para penjual dan membedakan dari produk pesaing. Jadi, dengan adanya merek ini, kita bisa tahu, oh ini merek Samsung, jadi ini merek HP Samsung yang berasal dari Korea Selatan, seperti itu. Kemudian, manfaatnya merek seperti apa? Yang pertama, merek ini merupakan sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan. Nah, ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian, dengan adanya sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan ini, hal ini terutama dalam pengorganisasian persediaan dan pencatatan akuntansi. Jadi ada dokumentasinya. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk proteksi terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Nah, jadi dengan adanya manfaat kedua ini, signal tingkat kualitas bagi para pelanggar yang puas sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Jadi, kita bisa tahu, oh ini produk yang bagus, jadi pelanggan itu akan membeli di lain waktu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sarana menciptakan makna yang unik, membedakan dengan produk yang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi, merek ini sangat berhubungan erat dengan logo dari perusahaan. Jadi dengan adanya merek atau logo ini, kita bisa tahu, oh ini adalah produk dari perusahaan yang mana, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, sumber keunggulan kompetitif. Jadi sumber keunggulan kompetitif ini terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen tersebut. Nah,
itu adalah manfaat merek yang keempat. Sedangkan manfaat merek yang kelima sebagai sumber financial returns. Jadi menyangkut pendapatan pada masa yang akan datang. Seperti itu untuk perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk jenis-jenis mereknya, di sini juga ada 5 jenis merek. Ada merek produk, merek pribadi, merek perusahaan, merek regional, dan merek budaya yang terakhir. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari merek produk terlebih dahulu. Jadi, merek produk ini merupakan hal yang paling sering kita jumpai. Nah, merek produk yang sukses adalah merek produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing lainnya. Nah, itu jenis merek produk yang pertama. Kemudian ada juga yang merek pribadi. Nah, untuk merek pribadi ini merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan public figure seperti artis, politisi, musisi, dan lain-lain. Contohnya seperti Raffi Ahmad. Nah, dia membuat sebuah merek pribadi atas namanya sendiri. Nah, kan banyak ada baju, celana, kemudian jaket, dan lain-lain. Kemudian ada juga merek perusahaan yang ketiga. Nah, merek perusahaan ini penting untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan. Nah, meliputi semua aspek perusahaan, mulai dari produk, jasa yang ditawarkan, hingga kontribusi karyawannya terhadap masyarakat. Nah, itu yang ketiga, merek perusahaan. Sedangkan yang keempat, merek regional. Nah, tujuan dari merek regional ini adalah untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. Jadi misalkan kita sebutkan kota A, ternyata otomatis orang itu, oh ini adalah merek dari kota ini karena kota ini menghasilkan seperti contohnya Probolinggo. Oh, kota ini menghasilkan mangga. Nah, seperti itu. Jadi dengan kita menyebutkan produknya saja, kita bisa tahu tempatnya itu di mana. Nah, kemudian yang terakhir adalah merek budaya. Nah, merek budaya ini digunakan untuk mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari tempat tertentu. Jadi intinya dengan merek budaya ini, itu mengangkat kebudayaan dari sebuah lokasi tersebut. Nah, saya lanjutkan. Untuk dasar hukum perlindungan terhadap merek, nah ini pada awalnya itu adalah dari Reglement Industrial Eigendom Kolonien 1912. Nah, kemudian diganti menjadi UU nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Nanti silahkan kalian cari tentang ini ya. Silahkan dibaca sendiri. Kemudian kalian memiliki tugas pada pertemuan kali ini, yaitu tugasnya adalah silahkan kalian cari tata cara permohonan perlindungan hak merek di Indonesia itu bagaimana caranya. Mulai dari awal sampai akhir bagaimana, silahkan dijelaskan, silahkan ditaruh di Microsoft Word, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Jangan langsung mengcopy dari internet, tapi silahkan dibaca, kemudian dirangkum sendiri biar bagus kata-katanya, seperti itu. Jika ketahuan dari internet, jika langsung mengcopy dari internet, pasti saya tahu, karena satu dengan yang lainnya pasti akan sama dengan teman-temannya. Nanti akan saya kurangi nilainya. Nah, segera dikerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di Google Classroom atau di komentar YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.